mempraktekkan kegiatan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Kemudian melakukan refleksi dari kegiatan supervisi yang dilakukan. Ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Zulfiana. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi bisnis di jurusan pemasaran. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu Utri. Bu Utri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik dan sehat. Baik Bu Ana, insya Allah besok Bu Ana mengajar di ini ya, di kelas 11 jadi 1. Ya. Baik Bu Ana, insya Allah besok saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Ana lakukan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ya, jadi nanti melalui saran, masukan, diharapkan nanti kompetensi Bu Ana lebih meningkat, kemudian juga bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada murid-murid kita. Kemudian sebelum pelaksanaan supervisi besok ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada Bu Ana. Boleh Bu Ana? Silakan. Kira-kira materi apa yang Bu Ana sampaikan besok? Untuk besok itu materinya tentang kelangkaan dalam ekonomi. Tentang kelangkaan ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ana capai? Yang pertama itu pengertian dari kelangkaan. Yang kedua ciri-ciri dari kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan. Yang ketiga contoh kelangkaan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kelangkaan ekonomi ya. Yang keempat cara mengatasi kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran Bu Ana besok ada pengertian kelangkaan ya, kemudian ciri-ciri kelangkaan, contoh kelangkaan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dan cara mengatasi kelangkaan tersebut. Baik Bu Ana, kira-kira apa area pengembangan yang hendak Bu Ana capai untuk observasi tersebut? Di sini saya pengen siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya, berarti untuk area pengembangan Bu Ana ingin lebih fokus kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira strategi pembelajaran atau model dan metode pembelajaran apa yang Bu Ana gunakan besok? Metodenya Bu menggunakan metode diskusi dan penugasan. Kemudian model pembelajarannya yaitu problem based learning. Baik. Jadi metode yang digunakan diskusi dan penugasan kelompok ya Bu Ana. Kemudian modelnya problem based learning. Baik Bu Ana, kemudian yang terakhir ini ya Bu, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Di sini harapan yang saya ingin capai Bu, mudah-mudahan siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran nantinya dan belajar itu sesuai dengan yang diharapkan agar tujuan pembelajaran yang sudah ada itu tercapai di akhir. Baik Bu, saya juga berharap nanti pembelajaran yang Bu Ana lakukan juga berjalan dengan lancar ya, dan tentunya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Baik Bu Ana, besok kita mulai jam 7:15 Iya, 7:15. Baik. Bu Ana, nanti setelah melakukan observasi di dalam kelas, kita akan lakukan percakapan seperti ini kembali, tapi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Tina Marina Junita. Baik Bu Ana, terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Sampai jumpa di kelas untuk pelaksanaan proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sebelum proses pembelajaran, coba dilihat dulu di bawahnya ada sampah atau tidak? Tidak ya? Sudah bersih kelasnya, alhamdulillah. Ya, supaya proses pembelajaran kita lebih afdol, alangkahnya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ke depan semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini itu, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita dipertemukan lagi di pertemuan ini. Dan alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan sehat. Ya. Jadi untuk hari ini sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, ya, hadir semuanya. Hadir. Ya. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Berarti sebelum memulai pembelajaran kita, di awal itu kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kalau ada pakaian yang tidak rapi, kaos kakinya putih semuanya kan? Ya, berarti tidak ada yang melanggar. Alhamdulillah ya. Pakai yang perempuan pakai legging semuanya? Pakai ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan kita sekarang ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita itu harus lebih mengingatkan diri atau kita harus mencintai lagu-lagu kebangsaan atau kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Ya, silakan didengarkan dan diikuti ya instrumennya. Ya. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tadi serang. Nah, coba perhatikan ke depan. Materi kita itu hari ini nantinya tentang kelangkaan ya. Kelangkaan. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, masih ingat apa materi kita sebelumnya? Masih ingat ya? Yaitu tentang adanya kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia itu waktu pembelajaran sebelumnya secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier ya. Itu materi sebelumnya. Jadi hari ini kita itu tentang kelangkaan materi kita ya. Tetapi sebelum masuk ke materi kelangkaan, apa seharusnya tujuan pembelajaran yang Ananda dapatkan setelah mempelajari materi ini ya. Yang pertama, Ananda akan menguasai apa yang dimaksud dengan kelangkaan nantinya. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor
kenapa kelangkaan itu bisa terjadi. Yang ketiga itu menjelaskan contoh nyata kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada menganalisa bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Jadi diharapkan dari materi ini akan ada 4 yang harus dikuasai oleh Ananda semuanya, ya. Jadi sebelum masuk ke materi, apakah ada yang sudah mengetahui pengertian dari kelangkaan? Ya, Novi silakan. Kelangkaan adalah dimana kondisi sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, berarti yang disebutkan Novi itu sudah betul ya. Artinya apa? Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Sementara alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Sementara kebutuhan tidak terbatas. Nah, itulah nantinya yang menyebabkan kelangkaan. Jadi jawaban Nopi sudah betul ya. Berikan aplaus untuk Nopi sudah paham materinya, kayak itu ya. Jadi sekarang kita masuk lagi ke materi kelangkaan dalam ekonomi. Dipersiapkan bukunya ya, diperhatikan ke depan dulu ya, dijelaskan tentang kelangkaan itu apa. Ya, berarti kelangkaan itu apa? Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Sudah dijelaskan ya, sudah diketahui oleh kalian tadi. Temannya menyebutkan kondisi di mana sumber daya itu tidak cukup untuk memenuhi atau menghadapi semua keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen, sementara persediaan itu terbatas, sementara kebutuhan itu tidak terbatas. Intinya begini ya, yang menyebabkan kondisi kelangkaan itu, kelangkaan berarti itu dalam kehidupan sehari-hari, yang terakhir baru terjadi apa dampak dari kelangkaan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham? Ya, berarti kalau sudah paham anak-anak ibu semuanya, sekarang kita kerjakan dulu, ada tugas secara individu dan kelompok nantinya. Tapi tugas disiapkan dulu tugas yang individu ya, dikasih waktu lebih kurang sekitar 15 menit lah untuk mengerjakannya. Ya, jadi buat namanya, ya silakan dikerjakan dulu ya. Jawabannya sudah. Berapa orang sudah? Satu lagi. Kerjakan di situ dulu ya. Udah pas. Ada LKPD, silakan dikerjakan dulu. Ya. Udah pas. Iya. Mulai.
Nah, coba diperhatikan instruksi dari apa yang akan dikerjakan ya. Soal yang pertama berarti apa yang dimaksud dengan kelangkaan ya. Soal yang kedua jelaskan ciri-ciri dari kelangkaan. Yang ketiga ada contoh kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat bagaimana dampak kelangkaan dalam ekonomi. Yang kelima, cara mengatasi kelangkaan di Indonesia dan berikan contohnya ya. Silakan dikerjakan dulu secara individu. Nanti kita periksa secara bersama-sama ya. Silakan. Nah, silakan dikerjakan. Sudah siap semuanya? Sudah? Kelompok yang di sana sudah siap? Ya. Soal yang terakhir itu coba dibaca baik-baik ya, soalnya itu merupakan soal analisa ya. Jadi tidak soal teori tapi soal analisa ya. Silakan dianalisa soal yang kelima itu sesuai dengan pendapatnya masing-masing ya. Silakan dituliskan di jawabannya masing-masing. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah. Kalau sudah siap berarti kita periksa lagi ya secara bersama-sama. Silakan dicek dengan teman terdekatnya ya. Tidak boleh memeriksa soal sendiri. Ya, silakan jawabannya sendiri. Ya. Tulis nama pemeriksa di bawah. Siapa yang memeriksanya ya? Coba perhatikan ke depan. Soal yang pertama, siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Baca soal beserta jawabannya dulu. Silakan. Ya, siapa? Si Naila. Ya, silakan Naila. Apakah yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Ya, coba diperhatikan anak-anak ibu semuanya. Yang dibacakan temannya tadi, adakah jawaban yang berbeda? Ya, berarti soal yang pertama coba diperhatikan ya, apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Berarti kelangkaan tadi itu kondisi di mana ya sumber daya yang memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas, sementara kebutuhan manusia sendiri itu tidak terbatas. Jadi silakan dibetulkan punya temannya kalau sudah betul. Ya, ada yang salah jawabannya? Ya. Coba perhatikan ke depan semuanya. Kita melakukan sedikit refleksi ya, atau ice breaking dulu. Dengarkan instruksinya ya. Nanti berhitung saja. Nanti Ibu tunjuk dimulai dari mana berhitungnya ya. Berhitung seperti biasa. 1, 2 ya sampai seterusnya nanti ya. Berarti angka kelipatan yang ganjil diganti dengan kata dor, kayak itu saja ice breaking kita. Mengerti? Ya, dimulai dari si Asifa, silakan. 1. Ya. 4. Siapa lagi sih? Nah.
Siapa ya? Iya siapa? Berarti kalau salah, berarti berikan tepuk tangan 2 kali. Kayak itu ya, silakan. Berarti sampai selanjutnya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya dulu ya. Ya. Silakan duduk lagi di bangku masing-masing. Ini Ibu akan menayangkan contoh video ya terjadinya kelangkaan air bersih dan kelangkaan bahan minyak. Silakan diperhatikan videonya. Coba diperhatikan LKPD-nya itu ada tugas secara berkelompok berhubungan dengan video yang akan Ibu tampilkan. Coba diperhatikan pertanyaannya dulu sebentar ya. Ini video yang pertama, coba diperhatikan tentang kelangkaan air bersih ya. Lihat videonya, lihat pertanyaannya ya. Dialami oleh warga di Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah. Warga kesulitan jadi coba diperhatikan setelah anak-anak ibu tadi kan ada 2 video yang ditayangkan tentang kelangkaan air bersih dan kelangkaan bahan minyak ya di Pertamina. Coba ada tugas kelompoknya, ada pertanyaannya, ada 4 itu ya. Apa yang menyebabkan kelangkaan dari video tersebut tadi ya, bagaimanakah dampaknya bagi masyarakat, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan nanti dipresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, silakan didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Ada 3 pertanyaan, siap disiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami akan menyampaikan diskusi tentang kelangkaan air bersih bagi masyarakat saya. Yang pertama, apakah penyebab kelangkaan tersebut? Penyebabnya yaitu terjadinya kemacetan. Kedua, bagaimanakah dampak bagi masyarakat? Dampak bagi masyarakat itu penduduk kekurangan air bersih dan hanya mendapatkan air pada sumber tempat air yang Tiga, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menghidupkan air bersih ke pemukiman yang berdaya. Berikan untuk kelompok terakhir tampil ya.
Berarti semua kelompok sudah tampil. Coba perhatikan ke depan semuanya ya. Dari materi kita hari ini tentang kelangkaan itu, kan tadi ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kita kuasai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama ada tadi pengertian dari kelangkaan. Yang kedua ada ciri-ciri dari kelangkaan. Yang ketiga ada contoh kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Nah, berarti sudah menguasai materi semuanya ya? Ya. Berarti dari materi hari ini dapat kita simpulkan ya, kita sebagai konsumen atau orang yang selalu ingin memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memanfaatkan atau melihat situasi mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu, mana yang tidak, yang harus diprioritaskan agar kelangkaan itu tidak terjadi ya. Jadi kita harus bijak dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Begitu juga dengan anak-anak Ibu, harus bisa membuat skala prioritas kebutuhan, mana yang nomor 1 yang harus dipenuhi, mana yang selanjutnya yang harus dipenuhi, agar kita itu tidak tidak suka meniru kebutuhan orang lain, sementara kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, kayak itu ya. Jangan kita melihat ke atas, orang bisa membeli ini, kita juga harus bisa. Jangan seperti itu. Jangan kita hidup itu secara konsumtif, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang harus kita butuhkan, apa yang tidak perlu kita butuhkan. Jadi harus bijak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah? Nah, berarti sekarang berarti anak-anak Ibu sudah mengerti tentang kelangkaan. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kelangkaan tadi. Coba angkat tangan. Disimpulkan apa itu kelangkaan tadi. Ya, silakan. Kalau sudah paham dengan materinya, berarti bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Coba satu orang mengemukakan pendapatnya apa itu pengertian dari kelangkaan tadi. Ya. Ya, silakan Pak Iza. Ketersediaan terbatas sedangkan kebutuhan ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu yang terbatas, sehingga terjadi kelangkaan. Yang kedua tadi ciri-ciri kelangkaan itu, siapa yang mau menyebutkan atau menyimpulkan, boleh, yang sudah dipahami ya, ciri-ciri dari kelangkaan. Ya, ciri-cirinya ada berapa tadi? Ada ya, coba yang pertama ada harga yang tinggi. Yang kedua, ya, adanya pilihan. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, ya, peraturan. Ya, selanjutnya, kompetensi atau persaingan.
Yang selanjutnya ada materi kita kan ada 4 tadi ya. Yang ketiga itu ya berarti sudah contohnya sudah tadi ada bahan bakar minyak ya, ada kelangkaan dari air bersih ya. Jadi anak-anak ibu untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan, berarti itu yang harus dipahami di rumah ya. Berarti kita tutup pembelajaran kita ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melaksanakan coaching pasca observasi. Saya Utrian Dayani, bersama kita di sini ada Bu Ana. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Tina, PT saya pada program pendidikan berkesinambungan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu Ana. Tadi kita sudah melaksanakan observasi ya Bu Ana di kelas 11 BD ya tadi ya, sama jam pelajaran. Nah, gimana perasaan Bu Ana setelah melaksanakan kegiatan belajar tadi? Perasaan saya sangat senang sekali karena alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah, saya juga melihat tadi kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di mana Bu Ana menilai diri Bu Ana sendiri dari kegiatan pembelajaran tadi? Kalau saya sendiri dari segi siswa itu harus diperbaiki ya. Artinya mereka itu supaya bisa terlibat aktif semua dalam proses pembelajaran dan kemudian proses pembelajaran itu berjalan dengan baik sesuai dengan Baik Bu Ana, sebelumnya izin saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu Ana. Jadi dari kegiatan observasi yang saya lakukan selama belajar pembelajaran tadi, saya melihat kegiatan pembelajaran yang Bu Ana laksanakan itu sebetulnya sudah berjalan dengan sangat baik. Banyak yang justru saya banyak belajar dari Bu Ana, menyampaikan materi dengan sangat tenang, kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada video juga tadi kan Bu Ana ya, ada video, kemudian ada LKPD, kita juga terlihat sudah mulai aktif anak-anak kita. Nah, jadi menurut Bu Ana gimana dari hasil pengamatan kita tadi? hasil dari pengamatan di UTRI itu sudah baik ya, walaupun anak itu sudah aktif, tapi kan ada sebagian juga yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dengan pengamatan di UTRI tadi, saya akan merubahnya supaya siswa yang tidak aktif itu akan lebih aktif lagi di proses pembelajaran berikutnya. Menurut Bu Ana, apa kendala atau tantangan yang Bu Ana hadapi dalam kegiatan pembelajaran? Karena tadi itu ya ada kita melakukan diskusi dalam proses pembelajaran, jadi masih ada sebagian siswa itu yang masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapat atau idenya dalam proses diskusi tadi, sehingga anak yang aktif itu saja orang Masih ada siswa yang belum berani mengatakan. Jadi dari masalah itu menurut Bu Ana, apa solusi yang bisa Bu Ana lakukan? Dengan yang tadi itu ya, dengan yang kurang aktif tadi, nantinya akan untuk proses kegiatan pembelajaran berikutnya siswa ini akan dibagi juga secara berkelompok, tetapi akan memilih atau membagi kelompok itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau sesuai dengan
cara mereka menyampaikan pendapat ketika itu. Jadi kemarin itu kan mereka saja yang membentuk kelompok sendiri. Untuk besok akan dipilih lagi berdasarkan itu kemampuan mereka, kan bisa kita lihat dari sehari-hari mereka. Jadi ada pembagian kelompok, ya berarti yang lebih khusus ya, atau yang lebih kecil? Ya, kelompok yang lebih kecil. Kira-kira ada lagi Bu Ana solusi untuk anak ini yang kurang aktif kan ya? Mungkin solusi lain Bu, mungkin akan minta kepada tim guru penggerak ya, bagaimana solusinya, berdiskusi artinya supaya bagaimana trik-trik yang dilakukan oleh guru penggerak agar anak menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tadi Bu Ana berencana untuk membagi kelompok kecil, kemudian diskusi ya dengan diskusi. Baik, luar biasa Bu Ana. Kira-kira kapan nih Bu Ana mulai melaksanakan rencana Bu Ana? Rencananya akan dilakukan pada proses pembelajaran berikutnya, jadi ya di kelas yang berbeda atau di kelas yang sama. Baik Bu Ana, semoga saya tunggu kabar perubahan yang Bu Ana lakukan sehingga nanti pembelajaran dilakukan tentunya bisa lebih baik lagi. Sebelumnya kita minta kepada Ibu Nina untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kali ini. Baik, Ibu dan Bu Ana, seru sekali tadi percakapannya. Alhamdulillah dari hasilnya diskusi yang kami amati tadi itu sudah sudah tampak coachingnya, di mana di situ ada pencitraannya yang mana si coach Bu Putri selaku coachnya tidak menggurui Ibu Ana ya, sehingga itu bisa menggali sendiri potensi apa yang harus dikembangkan oleh Bu Ana, dan Bu Ana mampu menemukan solusi yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan pembelajaran ini. Dan kemudian juga di proses kreatif tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Bu Istri tadi lah, lahir dari beberapa ide-ide yang muncul dari anak itu sendiri. Jadi semoga dengan coaching ini bisa diterapkan setiap harinya di kelas untuk peningkatan pembelajaran kelas, dan juga bisa dikembangkan juga dengan dekat sebagainya. Dan itu untuk bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina, terima kasih juga Bu Ana untuk pertemuan kita hari ini. Demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.